Cacing tanah telah menghuni bumi selama ratusan juta tahun, jauh sebelum manusia ada. Fosil menunjukkan bahwa nenek moyang mereka sudah ada sejak periode Paleozoikum, membantu membentuk tanah yang subur bagi kehidupan tumbuhan awal. Catatan sejarah menunjukkan bahwa peradaban Mesir kuno menghargai cacing tanah, bahkan melarang warganya mengganggu hewan ini karena mereka menyadari peran pentingnya bagi kesuburan tanah. Aristoteles, filsuf Yunani terkenal, menyebut cacing tanah sebagai usus bumi karena perannya yang vital dalam mengolah tanah. Pandangan ini menjadi dasar pemahaman ekologi modern. Cacing tanah tersebar di seluruh dunia, kecuali di daerah yang sangat dingin atau gersang. Mereka dapat ditemukan di padang rumput, hutan, kebun, hingga lahan pertanian. Di berbagai budaya, cacing tanah dianggap simbol kesuburan dan kelimpahan. Petani tradisional sering mengamati keberadaan mereka sebagai tanda tanah sehat. Pengamatan ilmiah modern dimulai pada abad ke-19 ketika Charles Darwin mempelajari perilaku cacing tanah selama lebih dari 40 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa hewan ini penting dalam pembentukan lapisan tanah. Darwin menyatakan bahwa tanpa cacing tanah, lapisan tanah subur yang menyelimuti dunia mungkin tidak akan terbentuk sebagaimana adanya saat ini. Seiring waktu, pengetahuan tentang peran cacing tanah menyebar ke seluruh dunia. Program konservasi tanah mulai mempertimbangkan perlindungan terhadap populasi cacing. Meskipun dikenal sebagai penghuni tanah, cacing tanah memiliki kemampuan migrasi terbatas. Penyebaran mereka ke benua baru sering terjadi melalui aktivitas manusia seperti perdagangan tanaman. Di beberapa pulau terpencil, cacing tanah yang diperkenalkan manusia mengubah struktur tanah secara signifikan, mempengaruhi ekosistem setempat. Cacing tanah juga memainkan peran penting dalam sistem pertanian organik modern. Keberadaan mereka menjadi indikator utama kualitas tanah yang bebas dari pestisida berbahaya. Di hutan tropis, spesies cacing tanah tertentu membantu mengurai bahan organik dengan cepat, mempercepat siklus nutrisi yang mendukung keanekaragaman hayati. Sejarah cacing tanah adalah kisah panjang tentang simbiosis dengan lingkungan. Keberadaan mereka telah menopang kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia selama jutaan tahun. Dalam konteks modern, penelitian tentang cacing tanah juga merambah ke bidang bioteknologi, termasuk pengolahan limbah organik dan pembuatan pupuk alami. Dari peradaban kuno hingga ilmu pengetahuan mutakhir, cacing tanah tetap menjadi salah satu pekerja tak terlihat yang menopang kehidupan di bumi. Cacing tanah adalah penggembur tanah alami. Saat bergerak, mereka membuat terowongan kecil yang meningkatkan sirkulasi udara dan aliran air dalam tanah. Proses ini membantu akar tanaman bernapas dengan baik dan mengurangi risiko genangan air yang bisa merusak struktur tanah pertanian. Melalui proses makan dan pencernaan, cacing tanah memecah bahan organik seperti daun gugur dan sisa tanaman. Hasil akhirnya adalah kotoran yang kaya nutrisi, dikenal sebagai kasjing, yang berfungsi sebagai pupuk alami sangat bernilai bagi pertumbuhan tanaman. Juga mengandung unsur hara esensial seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dalam bentuk yang mudah diserap tanaman. Selain itu, kasjing juga mengandung mikroorganisme bermanfaat yang meningkatkan kesuburan dan kesehatan tanah secara keseluruhan, mendukung produktivitas pertanian berkelanjutan. Dalam ekosistem alami, cacing tanah membantu mempercepat siklus nutrisi. Dengan mengurai bahan organik, mereka mempercepat kembalinya nutrisi ke tanah sehingga tersedia bagi tumbuhan dan organisme lainnya. Ini menjaga keseimbangan ekosistem yang rapuh di hutan maupun padang rumput. Cacing tanah juga berperan dalam mengurangi erosi tanah. Terowongan yang mereka buat meningkatkan infiltrasi air hujan, mengurangi limpasan permukaan, dan menjaga partikel tanah tetap berada di tempatnya. Hal ini penting untuk menjaga kualitas tanah di lahan miring atau rawan longsor. Dalam sistem pertanian organik,
Cacing tanah adalah indikator tanah sehat. Populasi yang banyak menunjukkan minimnya penggunaan bahan kimia berbahaya, sehingga ekosistem mikrotanah dapat berkembang dengan optimal dan hasil pertanian menjadi lebih berkualitas serta bebas residu pestisida. Cacing tanah digunakan dalam proses vermikompos, yaitu teknik pengolahan sampah organik menjadi pupuk berkualitas tinggi. Proses ini ramah lingkungan, mengurangi volume sampah, serta menghasilkan produk yang dapat memperbaiki struktur dan kandungan nutrisi tanah secara alami. Di dunia perikanan, cacing tanah menjadi umpan yang sangat efektif. Kandungan proteinnya tinggi dan gerakannya yang alami menarik perhatian ikan. Hal ini membuat cacing tanah menjadi komoditas yang diperdagangkan di pasar umpan hidup. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak cacing tanah memiliki potensi dalam bidang kesehatan. Kandungan enzim dan senyawa bioaktifnya dipelajari untuk sifat anti-inflamasi, antibakteri, dan kemampuannya membantu mempercepat penyembuhan luka. Cacing tanah membantu menjaga pH tanah tetap seimbang. Aktivitas makan mereka mengubah bahan organik menjadi bentuk yang netral, mencegah tanah menjadi terlalu asam atau basah. Ini penting untuk memastikan pertumbuhan tanaman tetap optimal. Bagi peternak, cacing tanah dapat dibudidayakan sebagai sumber pakan tambahan untuk unggas atau ikan. Kandungan proteinnya tinggi, mudah dicerna, dan mendukung pertumbuhan hewan ternak secara alami tanpa perlu suplemen sintetis. Keberadaan cacing tanah meningkatkan jumlah mikroba menguntungkan di tanah. Mikroba ini membantu melindungi akar tanaman dari patogen, sehingga mengurangi kebutuhan pestisida dan membuat sistem pertanian lebih ramah lingkungan. Dengan kemampuan menguraikan logam berat dalam tanah, cacing tanah berkontribusi pada fitoremediasi, yaitu teknik pembersihan tanah tercemar. Mereka membantu memecah senyawa berbahaya menjadi bentuk yang kurang toksik. Cacing tanah juga berperan dalam penelitian ekologi. Mereka digunakan sebagai bioindikator untuk menilai kesehatan ekosistem tanah. Penurunan populasi sering menjadi tanda adanya polusi atau degradasi lingkungan yang perlu segera ditangani. Secara keseluruhan, manfaat cacing tanah tidak hanya terbatas pada pertanian, tetapi juga mencakup pengelolaan sampah, kesehatan lingkungan, dan bahkan penelitian medis. Keberadaan mereka membuktikan bahwa makhluk kecil dapat memberi dampak besar bagi kelangsungan hidup di bumi. Meski bermanfaat, keberadaan cacing tanah yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem tertentu. Di hutan boreal misalnya, spesies invasif cacing tanah menguraikan lapisan daun terlalu cepat, mengubah habitat alami, dan mengancam keberadaan tanaman asli. Beberapa spesies cacing tanah, terutama yang diintroduksi dari wilayah lain, dapat bersifat invasif. Mereka bersaing dengan spesies lokal, mengubah struktur tanah, dan mempengaruhi rantai makanan alami yang sudah stabil selama ribuan tahun. Dalam budidaya tanaman tertentu, aktivitas cacing tanah dapat merusak bibit muda. Terowongan yang dibuat kadang mengganggu akar halus, terutama pada tanaman yang baru berkecambah atau masih dalam tahap awal pertumbuhan. Cacing tanah yang dibudidayakan untuk pakan atau umpan ikan dapat membawa parasit atau bakteri jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini bisa menimbulkan resiko kesehatan bagi hewan ternak atau ikan yang mengkonsumsinya. Spesies invasif seperti Amintas agrestis, yang dikenal sebagai jumping worms, dapat merusak tanah pertanian. Mereka memakan lapisan organik secara agresif, meninggalkan tanah berbutir besar yang kurang mampu menahan air dan nutrisi. Di beberapa daerah, populasi cacing tanah yang meledak akibat tidak adanya predator alami dapat mempercepat pelapukan bahan organik secara berlebihan, sehingga tanah kehilangan penutuk alaminya dan lebih rentan terhadap erosi. Cacing tanah juga dapat menjadi inang bagi patogen tumbuhan. Walau jarang, mereka dapat menyebarkan organisme penyebab penyakit saat bergerak melalui tanah yang terinfeksi. Dalam sistem aquaponik atau pertanian hidroponik yang menggunakan media tanah, keberadaan cacing tanah yang tidak terkendali dapat menyumbat jalur air dan mempengaruhi distribusi nutrisi. Budidaya cacing tanah tanpa pengelolaan limbah yang tepat dapat menimbulkan bau tak sedap. Sisa bahan organik yang tidak dimakan dapat membusuk, memicu berkembangnya lalat dan serangga lain yang mengganggu.
Kehadiran cacing tanah di lapangan golf atau taman yang membutuhkan permukaan tanah rata dapat menimbulkan gundukan kecil akibat kotoran mereka. Ini mengganggu estetika dan permukaan bermain. Cacing tanah invasif juga mempengaruhi populasi jamur tanah. Mereka mengurangi jumlah mikoriza yang membantu akar tanaman sehingga mengubah komposisi flora di suatu daerah secara signifikan. Di beberapa habitat basah, aktivitas berlebihan cacing tanah dapat mengubah tekstur tanah sehingga mengganggu hewan yang bergantung pada kondisi lembab tertentu seperti amfibi atau serangga khusus. Meskipun jarang berbahaya bagi manusia secara langsung, penanganan cacing tanah yang terkontaminasi pestisida atau logam berat dapat membahayakan kesehatan, terutama jika digunakan sebagai pakan tanpa pemeriksaan. Ancaman terhadap cacing tanah juga datang dari manusia, terutama melalui penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Bahan kimia ini dapat membunuh cacing atau mengganggu sistem reproduksi mereka, menurunkan populasi secara drastis. Perubahan iklim mempengaruhi kelembapan tanah yang sangat penting bagi kelangsungan hidup cacing tanah. Kekeringan berkepanjangan dapat memaksa mereka bermigrasi atau mati, mengurangi kontribusi mereka terhadap ekosistem. Cacing tanah memiliki tubuh silindris yang terdiri dari segmen-segmen berulang disebut somids. Setiap segmen memiliki otot melingkar dan memanjang, memungkinkan gerakan merayap khas mereka. Kulitnya tipis, lembab, dan dilapisi lendir untuk memudahkan pernafasan melalui difusi oksigen langsung. Tidak memiliki mata, cacing tanah mengandalkan sel-sel fotoreseptor sederhana di kulitnya. Struktur ini memungkinkan mereka mendeteksi cahaya dan getaran, membantu menghindari predator dan sinar matahari langsung yang berbahaya bagi tubuh mereka. Sistem peredaran darah cacing tanah bersifat tertutup. Darahnya mengandung hemoglobin yang larut dalam plasma sehingga dapat mengangkut oksigen secara efisien meski hidup di lingkungan lembab dengan kadar oksigen rendah. Sistem pencernaan cacing tanah terdiri dari mulut, faring, esofagus, tembolok, ampela, dan usus panjang. Ampela membantu menggiling makanan dengan bantuan partikel pasir, sementara usus menyerap nutrisi dari bahan organik yang mereka konsumsi. Cacing tanah adalah hewan hermafrodit, memiliki organ reproduksi jantan dan betina sekaligus. Saat kawin, dua individu saling bertukar sperma, lalu menghasilkan kokon yang berisi telur, melindungi perkembangan embrio hingga menetas. Kulit cacing tanah mengandung kelenjar lendir yang penting untuk pernafasan dan mempertahankan kelembapan. Tanpa kelembapan ini, proses difusi oksigen tidak dapat berlangsung dengan baik dan cacing akan cepat mati. Sistem sarafnya terdiri dari otak kecil, ganglion cerebral yang terhubung dengan tali saraf ventral memanjang. Ganglion pada setiap segmen membantu mengontrol gerakan dan respons refleks terhadap rangsangan lingkungan. Bulu-bulu kecil atau setai terdapat di setiap segmen, membantu mencengkram tanah saat bergerak. Setai juga memungkinkan mereka menggali lebih efektif tanpa tergelincir di dalam terowongan. Warna tubuh cacing tanah bervariasi dari merah muda pucat hingga coklat gelap, tergantung spesies dan kandungan pigmen di kulitnya. Pigmen ini juga membantu melindungi dari sinar UV saat berada dekat permukaan tanah. Cacing tanah dapat beregenerasi sebagian tubuhnya jika terluka, namun kemampuan ini bergantung pada lokasi cedera. Kehilangan segmen vital seperti yang mengandung organ reproduksi dapat membuatnya tidak bisa bertahan hidup. Pernafasan melalui kulit membuat cacing tanah sangat peka terhadap polusi tanah. Logam berat atau pestisida dapat langsung terserap, mempengaruhi kesehatan mereka dan ekosistem di sekitarnya. Keberadaan cacing tanah menjadi indikator kesuburan tanah. Tanah yang kaya cacing tanah biasanya memiliki struktur gembur, aerasi baik, dan kandungan bahan organik tinggi mendukung pertumbuhan tanaman optimal. Dalam budaya tertentu, cacing tanah dianggap simbol kesuburan dan kehidupan. Keberadaannya di tanah sering diartikan sebagai tanda bahwa lahan siap ditanami dan akan memberikan hasil panen melimpah. Penelitian modern terus mengungkap peran penting cacing tanah dalam mitigasi perubahan iklim, terutama dalam mengikat karbon di tanah dan mencegah pelepasan gas rumah kaca berlebihan dari bahan organik yang terurai. Cacing tanah, meski sederhana, adalah arsitek ekosistem yang bekerja tanpa henti.
Dari menggemburkan tanah hingga mendukung siklus nutrisi, mereka menjadi penghubung penting antara dunia mikroorganisme dan kehidupan di atas permukaan bumi. Itulah ulasan mengenai cacing tanah. Silahkan tulis tanggapan kamu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Bye-bye.